Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia dan mudah-mudahan Allah selalu bahagiakan fid dunya wal akhirah, amin. Wa qina adzabannar, dan Allah jauhkan selalu kita dari buruknya di dunia ini dan juga buruknya nanti siksa fi yaumil qiyamah, ya, ataupun siksa neraka setelah kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Lalu mudah-mudahan juga kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur karena masih bisa dengan duduk nyaman, rumahnya masih anteng seperti ini. Ini volumenya kayaknya kurang kenceng dikit ya Bu. Bon cekap. Ya, bon cekap ya, bon. Saya nggak bisa Oke, saya juga lagi melihat volumenya. sebetulnya dibawakan lagi itu satu sama Bundra, tapi ya masaknya kesulitan. Satu. Yang bon cekap ya Bu. Oke. Artinya kalau sekarang kita bersyukur karena kita duduk dengan nyaman, di saat yang sama barangkali saudara-saudara kita yang ada di Lombok sana sedang tidak punya hunian, ya, sedang dirundung ya banyak hal. Biasanya bisa sekolah, sekarang tidak bisa sekolah. Atau kemudian saya pun tadi berangkat ke sini, saya melihat ada beberapa kali kecelakaan gitu. Ya, kecelakaan tadi di Sultan Agung sana, itu jalan sana, di samping sini ini juga tadi ada razia juga. Hanya biasanya kalau razia itu nakutin, akhirnya sebenarnya biasa saja, dia lari kencang lalu malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya bismillah Bapak Ibu sekalian, gak ada bapaknya ya, saya sendiri. Kita bersyukur sekali ya di dalam situasi yang seperti ini, karena harapannya dengan bersyukur kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat ilmu, diberikan rizki-rizki yang lain, ya. Karena doa kita juga begitu, panjang usia dan sehat. Kalau panjang usia kurang sehat kan kurang lengkap, ya, kurang lengkap. Maka rasa syukur kita bismillah, kita niatkan pada kesempatan ini untuk taklim. Pertama adalah kita niatkan, boleh nggak satu amal kita niatkan untuk banyak hal? Boleh. Likulli syai'in ala ma nawah, segala sesuatu itu atas niatnya. Nah, niatnya kita tata sekarang. Bismillah, pertama yang bisa kita raih pagi ini, satu, niat thalabul ilmi. Berarti kita menjalankan wajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, kewajiban bagi kita setiap muslim dan muslimah. Nah, kenapa wajib? Pasti dalam hukum itu kalau diwajibkan ada banyak manfaat. Pasti. Kenapa? Dengan ilmu maka hidup kita lebih mudah. Dengan ilmu kita lebih mudah. Kenapa? Ilmu tidak hanya ilmu di dalam dunia ini saja, tapi juga ilmu di akhirat. Kita udah persiapkan dari sekarang. Dan sampai kemudian kalau pesan kiai kita itu dulu ketika keluar dari pondok pesantren, pesannya, kalian nanti kalau keluar dari pesantren jangan kagetan. Karena bagus-bagusnya orang mengambil gerakan refleks itu tidak tetap, nggak lebih bagus daripada yang bergerak tapi udah disiapkan. Jangan sampai nanti kita di akhirat juga kagetan, lihat malaikat, oh kaget, kok gini tuh malaikat, lihat jin, wah ternyata dulu yang menggoda saya segini. Apalagi kalau kemudian kita kaget ketika kita menerima amal buku rapot kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, di juz 30. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, Allah kita nanti itu akan dipertontonkan betul dengan semua amal kebaikan. Makanya siapa nanti yang kemudian menerima
rapot ini anggap saja gambarannya rapot, dengan tangan kanan fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Hidup kita akan mudah, dihisab dengan mudah. Sekarang kalau hidup kita itu banyak ilmu, insya Allah lebih mudah. Contoh yang paling gampang nih, saya itu nyuwun sewu, kalau soal masak mah sudah biasa. Tapi kalau diminta untuk masak roti, saya belum bisa. Jadi kalau saya diberi waktu setengah hari sekalipun, belum tentu rotinya jadi. Sekarang ganti gitu. Kalau ibu yang sudah biasa bikin roti, setengah jam aja udah kelar. Berarti lebih mudah mana antara saya yang nggak punya ilmu tentang pembuatan roti dengan jenengan yang punya ilmu tentang membuat roti? Lebih mudah yang punya ilmu. Nanti kita kalaupun juga ya mudah-mudahan ibu kita bisa husnul khatimah, diberikan ilmu juga untuk mentalkin dengan baik. Karena kadang ada orang yang karena nggak tahu apa-apa, mentalkin pun nggak bisa. Satu hari kita kunjung ke salah satu ya tetangga yang kebetulan orang tuanya meninggal, perempuan. Nah ibu-ibu itu nggak ada yang kemudian biasa memandikan mayat perempuan. Sedangkan yang biasa mandiin itu pas berhalangan keluar kota. Sulitan. Masa bapak-bapak apalagi pak ustaznya suruh mandiin, ya enggak juga. Anaknya perempuan juga belum pernah. Ini nanti pakai sabun yang mana, yang disabunin yang mana dulu, habis itu kesulitan karena belum pernah dan tidak tahu ilmunya memandikan mayat perempuan. Nah kita jangan sampai juga tidak tahu ilmunya, nanti bagaimana kemudian dikubur lalu akan ditanya oleh malaikat. Nah ketemu hewan apa ini? Kalau jengking mau nyubit, loh kok mau nyubit saya? Iya, soalnya habis subuh nggak pernah kamu baca Tabarak al-Mulk. Dulu udah ngaji, iya tahu aja tapi nggak diamalin. Nanti di kuburan yang pertama kali kita akan ditanya oleh para malaikat. Dan kita percaya, di SD kan sudah diajarkan siapa malaikat yang akan menanyakan di alam kubur. Mungkin dan nakir. Tapi apakah kita sudah siap dengan pertanyaan itu? Belum tentu. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah, tapi mungkin ketika kemudian sudah dikubur karena kemudian sudah saking takutnya, itu kita tidak bisa berucap apa-apa. Makanya mudah-mudahan kita selalu berharap ya diberikan husnul khatimah, dan husnul khatimah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan sampai kemudian kita juga menjustis, menghakimi, oh orang itu kan matinya begini pasti buruk. Oh belum tentu. Para kekasih Allah, wakila itu justru matinya kadang ada orang yang nggak tahu dan dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Ada orang-orang yang kemudian bersihin masjid gitu. Lalu dia tidak, karena ya begitulah kasat mata kita itu kan kadang agak baur gitu ya, agak memudar. Orang-orang yang kayaknya berpakaian biasa kemudian mengerjakan hal-hal yang remeh itu kadang kita kurang menganggap kan, padahal bisa jadi ketulusan dia, berwiridnya dia, kesungguhan, bahkan takarrubnya kepada Allah, lalu Allah mahabbah terhadap dia, di akhir meninggal dunia bisa jadi ada orang yang nggak tahu. Pernah Bu terjadi ya. Ini yang menceritakan kan para kiai yang kemudian atau kitab-kitab salafus saleh yang mengisahkan itu. Tapi ada orang yang soleh meninggal dunia nggak ada yang tahu. Setelah itu baru kemudian beberapa lama diketahui kalau orang itu memang sangat luar biasa. Ada. Makanya bismillah itu salah satu ilmu yang kita bisa ambil. Ilmu hikmahnya adalah kita tidak bijak untuk meremehkan orang dari sudut surah. Surah itu penampilan saja. Kita memuliakan kepada siapapun. Ada orang meminta-minta, kalau belum kita bisa memberi, jangan dihinakan. Ngapunten Pak, niki dereng wonten ning nggih sanes wedal mawon. Nah, ada orang can mungkin jalui. Nah, diherdikan kadang gitu. Wa ammasaila wala tanhar. Ada orang-orang yang meminta, jangan kita hadir juga gitu.
Karena bisa jadi Allah menghadirkan dia untuk mengetuk hati kita. Bisa jadi gitu. Ada kita ini yang sadar lalu berbagi, lalu hadir kemana berbagi, ini ada peduli Lombok dan seterusnya, lalu kita kasih ya. Ini ada rezeki lalu kita bagi. Ada, tapi ada yang kemudian tidak mau bergerak, lalu Allah menggerakkan pihak lain supaya datangin kita. Kadang kita kan juga syubhat ya. Agak apa ya, agak samar gitu loh. Ini minta-minta betul atau jangan-jangan memang enggak gitu. Dia bawa map, ini pasti bohong kamu. Yayasannya mana? Tanda tangannya mana? Iya, tapi bisa jadi memang Allah sedang menguji kita. Biasanya 3 kali bahkan 4 kali tiap bulan, akhir bulan, orang itu aja dari kabupaten mana, terus yayasannya sama kan gitu. Ibu lagi itu. Lalu Allah menguji pada saat itu, ada orang ibu-ibu betul datang, kayaknya sih sama, ibu lagi kan? Enggak bu. Padahal bisa jadi dia malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kita. Allah hadir, kedermawanan kita diuji saat itu. Nah, maka dengan seperti itu apa? Kita Al-Quran mengajarkan di dalam posisi yang tengah. Posisi tengah itu apa? Ya selalu waspada, tetapi tidak menghinakan. Ya maaf bu, ini kayaknya bu sama ya dengan yang kemarin. Saya belum bisa percaya betul, tapi mudah-mudahan bu, ibu betul, tapi saat ini saya belum bisa ngasih. Jangan sampai waktu kita diuji malah, ibu pembohong, ini maafnya hampir sama dengan kemarin, namanya sama, karena sana saya udah ada pergi. Hobinya minta-minta, bu kerja masih muda gitu, saya aja yang lebih tua di rumah aja. Ya, ini menjaga kita, termasuk barangkali terhadap ya siapapun, gitu. Bahkan hewan gitu. Akhlak kita terhadap hewan kan juga kelihatan. Sama kucing yang kemudian nongkrongin di sini, kita lagi goreng lele atau goreng ikan di meja, tuh nanti kan kelihatan. Kurang ajar ikutin. Lele cuma beli 3, diambil 2 lagi. Saking jengkelnya sampai di jalan sana dikejarin, dilemparin sama sandal. Ya Ustaz, apa pernah sih? Nggak apa-apa, cuma biar jauh aja, tidak sampai kena ini gitu. Ngagetin kucingnya ya, karena udah dikasih terus lalu ikannya masih makan ini makanannya si bayi. Ayo sudah sana pergi aja gitu. Tapi ya alhamdulillah kucingnya nggak benci ya. Habis itu kok datang lagi kan gitu. Ya berarti dia paham maksudnya. Nah, jadi kita bismillah pada qor itu mempersiapkan ilmunya. Di kubur akan banyak yang kemudian menghampiri kita. Nah, maka bu, salah satu ya, mumpung masih di dunia ini, banyak bukti bahwa Al-Quran itu menjaga ahli kubur. Maka usahakan selalu di rumah ada Quran yang dibaca atau dipajang. Jangan dipajang semua. Nah, kalau termasuk tipikal kita, gaya kita itu pemalas membaca Quran, ya kita punya duit misalnya gitu ya, Quran yang bagus itu kisaran 80 lah, kalau mau agak sederhana 50, ya kita beli 4 atau 10 gitu, kita anggarkan 1,5 juta. Ya mungkin bulan ini 200 dulu, kita belikan 4 Quran, kita taruh aja di masjid satu, masjid sana satu, masjid sana satu, masjid sana satu. Untuk apa? Antisipasi, karena kita pemalas membaca Quran atau kurang membaca Quran, sehingga kalau kemudian ada jamaah yang membaca Quran, kita dapat pahalanya gitu. Pilih masjid yang kira-kira rajin dipakai untuk baca Quran. Kalau udah gitu, ambil yayasan yang kemudian di situ banyak yang ngapalin Quran atau membaca Quran. Iya, ulang tahun anak kita itu direkonstruksi ulang. Rekonstruksi kalau kita kembali kepada Nabi apa? Ya puasa. Kita yang muasain juga anak. Bisa jadi loh Bu Nyon Sewu, kalau setara Jawa ya, ngruat ya. Ngruat anak itu kan tetap perlu. Dalam bahasa Riyadhah itu kita tirakatin.
pertemuan Islam dan pertemuan Jawa titiknya sama, di mana orang tua tirakat, di mana kita Muslim itu riyadhah, nanti anak kita juga insya Allah kena. Untuk anak, iya. Ulang tahun anak nggak perlu kita bawa ke maaf KFC, saya sebutkan merek misalnya, nggak perlu juga ke chicken yang lain gitu. Ya kalaupun kemudian niatnya bersedekah, ya monggo lah. Tapi kalau menurut saya atau kita kemudian ikutin Nabi, satu kita puasa. Kalau mau kemudian pas puasa, hari ulang tahunnya pas Senin atau Kamis, atau pas kemudian kita puasa Daud, sudah di rumah aja. Lu rumah kan saya sempit, nggak penting. Gini titipan Allah. Kenapa kita malu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenderalnya umat Islam seluruh dunia. Rumahnya cuma berapa? 4 kali 5 meter. Ini termasuk terapi untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kenapa kamu nggak ajak teman-temanmu main ke rumah? Malu mak, rumahnya kayak gini. Kenapa malu? Allah ngasih titipan ini. Apa nggak malu sama Nabi? Itu aja mengatakan baiti jannati. Oh gitu ya mak. Iya udah jangan teman gini. Ayo diundang sini. Ini apa ibu masakin bubur kacang hijau ya, kalau pas puasa silakan, kalau enggak ini ulang tahun, yuk doa bersama, undang beberapa anaknya yatim atau teman-temannya dia. Nah ini mencoba untuk supaya ulang tahun tidak menjadi lebih ke kesenangan ke sana gitu. Nggak usah bawa kado juga teman-temannya, yang penting adalah doa. Saya itu yang dulu di Jogja begitu mantenanya. Mantenanya gitu ya, karena saya tinggal di penerbitan, masih kuliah juga, istri masih kuliah di semester 2, saya semester 2. Sebenarnya gagasan ini bukan gagasan saya, tapi saya pikir karena ini bagus, ya sudah, yang punya penerbit Mas Rosid, ini nanti gini aja mantenanya, jangan kayak kebiasaan secara umum. Maksudnya Mas gini, saya sediakan, nggak usah kamu siapin apa-apa, kamu siapin saja satu buku kecil seperti ini. Kamu tulis niatan nikah kamu apa, visi misimu nikah apa. Nanti saya cetak, itu jadi souvenirnya. Souvenirnya nggak perlu dompet, nggak perlu centang, nggak perlu irus, nggak perlu mangkok. Buku. Jadi setiap yang pulang buku. Lihat visimu, kalau bagus dia lanjutkan dalam rumah tangga. Sudah siap Mas? Nikah ya Pak? Ribon? Masih lamaran gitu ya? Waktu mau nikah, waktu nikah, harinya kan sudah ditentukan. Kita sedang membangun ilmu bagaimana setiap yang kita lakukan itu manfaat. Nah termasuk dalam model pernikahan. Kalau kemudian kita bukan menyalahkan, tetapi ritual rutinitas nikah kita tanpa sadar, mungkin Nyun Sewu, boleh setuju atau tidak, atau bahkan kemudian nanti kita bisa sharekan. Rata-rata yang terjadi tanpa sadar, kita itu nikah, satu yang menikah itu ingin menunjukkan ini dekorasi kami, maka kami pilih dekorasi dari bunga yang terbagus, perias yang terbagus, ya, fashionnya yang terbagus, model make upnya yang terbagus itu. Jadi yang mantannya jelek jadi cantik sekali. Begitu selesai di mantanan, malam pertama suaminya juga kaget. Lalu apalagi ya, makanan cateringnya yang terbagus. Apakah salah? Tidak. Tapi ada nggak pola lain yang kemudian lebih mendidik? Satu. Ini karena ini menjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Banyak yang kemudian nggak berani nikah. Karena apa? Mempersiapkan kalau mau nikah minimal 100 juta. Oleh pihak bank kan, lah ini sasaran manis nih, tamangan nikah. Persoalan dia habis nikah kemudian tidak bahagia, pusing, stres mikirin bayar utangnya, itu persoalan lain. Yang penting kita bank itu punya dananya ngalir. Ada yang manten, yang penting kami tunjukkan nih kepada rekan kolega kita bahwa nih kan gitu. Ini pertama, kalau kita mau lihat ya. Lalu yang kedua, dari sisi yang datang itu nanti ingin menunjukkan, nih baju kami yang pakai ini sarimbit nih, batik terbagus, ini pasangan sama istrinya yang kalau kurang matching ya nggak diajak istrinya. Enggak, kebiasaannya kan gitu ya. Lalu apa? Ngasih kado yang terbaik. Akhirnya ya di situ secara tidak langsung
ada ingin saling menunjukkan, yang punya manten ingin menunjukkan wahnya, yang kemudian datang ingin menunjukkan wahnya juga. Kami dulu belajar dari situ, akhirnya apa? Kita buatkan acara, yang penting tadi souvenirnya buku itu, lalu yang datang kita kasih di undangan, tidak usah membawa kado. Kami butuhkan adalah doanya, mudah-mudahan keluarga kami selalu sakinah mawaddah warahmah. Hidangan yang diberikan juga ala kadarnya, kita tidak perlu malu dan sebagainya. Panggungnya cuma panggung, kemudian kita berdiskusi bersama dengan teman-teman di dosen dan seluruh mahasiswa, ada sekitar 300, saling mendoakan, kemudian berdiskusi, mantenan meriah, selesai. Tanpa mereka beban akan datang memberikan kado, tanpa beban juga kita akan menyuguhkan yang bagus. Dan alhamdulillah itu memberikan inspirasi bagi yang lain. Kami setelah nikah nggak perlu lagi juga mikir utang, kami tidak membebani lagi orang tua juga. Nah, kerja yang kemudian selama ini jadi tabungan dipakai untuk modal usaha selanjutnya. Fungsionalnya kan lebih banyak. Ini kira-kira untuk merekonstruksi bagaimana ulang tahun kita, mantenan di kita di dalam kondisi kita yang seperti sekarang. Tanpa sadar kita kemudian menyuguhkan hal-hal yang bersifat lebih materialistik. Karena materialistik itu lalu kita lupa mempersiapkan diri bagaimana lalu kita nanti akan meninggal dunia. Makanya bismillah ibu, apalagi ini kan pengajiannya ibu-ibu ya. Yang penting kalau sudah punya hunian, sudah punya kendaraan mah anteng aja untuk yang bersifat ibadah perbanyak gitu. Kalau rumahnya masih ada beberapa, dijual aja satu, diwakafin. Kendaraan ada berapa, dikurangin, disusutin gitu. Supaya apa? Nanti itu investasi kita sedang deposit. Melalui apa depositnya? Bukan bank, melalui anak-anak yatim, melalui yayasan-yayasan, melalui orang-orang yang membutuhkan.